Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maratu Soleha dengan NIM C0D023640 dari Prodi Perpajakan kelas G. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemotongan PPh pasal 24 dengan dosen pengampu yang pertama yaitu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SE MSI dan Ibu Sheila Afrilia Mudindayanti. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian PPh pasal 24. PPh pasal 24 atau pajak penghasilan pasal 24 adalah peraturan yang mengatur hak kewajiban pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terhutang yang dimiliki di Indonesia. Subjek yang memotong pajak penghasilan jenis PPh pasal 24 adalah wajib pajak badan maupun orang pribadi, pemberi penghasilan atau dari penghasilan harta atau aset di luar negeri. Materi yang kedua yaitu batas maksimum kredit pajak. Dalam menghitung batas jumlah pajak yang boleh dikreditkan, sumber penghasilan ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan dari saham dan surat berharga lainnya, serta keuntungan dari pengalihan saham dan surat berharga lainnya. Yang kedua, penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda bergerak. Yang ketiga, penghasilan berupa sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda tidak bergerak. Yang keempat, penghasilan berupa imbalan yang berhubungan dengan jasa pekerjaan dan kegiatan. Yang kelima, pendapatan dari bentuk usaha tetap atau BUT di luar negeri. Yang keenam, penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda keikutsertaan dalam pembiayaan atau pemanfaatan di sebuah perusahaan pertambangan. Yang ketujuh, keuntungan dari pengalihan aset tetap. Yang ke-8, keuntungan dari pengalihan aset yang merupakan bagian dari suatu bentuk usaha tetap atau BUT. Berikutnya yaitu batas maksimum kredit pajak diambil yang terendah di antara 3 unsur atau perhitungan berikut ini. Yang pertama yaitu jumlah pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri. Yang kedua, penghasilan luar negeri. Seluruh penghasilan kena pajak dikali PPh atas seluruh yang dikenakan tarif PPh 17. Yang ketiga, jumlah pajak yang terutang untuk seluruh penghasilan kena pajak atau dalam hal penghasilan kena pajak adalah lebih kecil daripada penghasilan luar negeri. Materi berikutnya yaitu koreksi PPh pasal 24. Adanya koreksi di luar negeri yang menyebabkan pajak atas penghasilan terutang di luar negeri dilaporkan lebih besar dalam SPT tahunan dan menyebabkan pajak di luar negeri tertera kurang bayar, maka akan berkaitan kemungkinan PPh yang di Indonesia menjadi kurang bayar. Wajib pajak bisa melakukan koreksi sendiri dengan melakukan pembetulan atas SPT. Jika pembetulan sudah dilakukan, maka bunga terutang atas pajak yang berkurang dibayar tidak akan ditagih. Materi berikutnya yaitu persyaratan administratif pengkreditan pajak luar negeri. Untuk melaksanakan pengkreditan pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri, wajib pajak menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan dilampirkan. Yang pertama, laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri. Yang kedua, fotokopi surat pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri. Yang ketiga, dokumen pembayaran pajak luar negeri. Menyampaikan permohonan kredit pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri tersebut dilakukan bersamaan dengan menyampaikan SPT
tahunan PPh. Materi berikutnya yaitu mekanisme pengkreditan PPh yang dibayarkan di luar negeri. Yang pertama, pajak penghasilan yang terutang di luar negeri dapat dikreditkan dengan PPh yang terutang di Indonesia. Yang kedua, dilakukan dalam tahunan pajak yang digabungkannya penghasilan dari luar negeri tersebut dengan penghasilan di Indonesia. Yang ketiga, jumlah PPh pasal 24 atau pajak penghasilan pasal 24 yang dapat dikreditkan maksimum sebesar jumlah yang lebih rendah di antara PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri dan jumlah yang dihitung menurut perbandingan antara penghasilan dari luar negeri dan seluruh penghasilan kena pajak. Yang keempat, jika pembetulan SPT tersebut menyebabkan PPh kurang bayar, maka atas kekurangan bayar tersebut tidak akan dikenakan sanksi bunga. Berikut mekanisme penghitungan PPh pasal 24. Berikut contoh ilustrasi penghitungan PPh pasal 24. Dengan contoh soal, katakanlah PT ABC tahun 2017 memperoleh pendapatan neto di dalam negeri sebesar 25 juta dan dari luar negeri sebesar 10 juta. Asumsi pajak di luar negeri sebesar 20%. Total penghasilan yang tercatat adalah sebesar 35 juta atau penghasilan dalam negeri ditambah penghasilan luar negeri. Total PPh terutang 25% dikali 75 juta sama dengan 8.750.000 rupiah. PPh maksimum yang dapat dikreditkan yaitu penghasilan luar negeri atau total penghasilan dikali dengan total PPh terutang, yaitu 10 juta dibagi dengan 35 juta rupiah dikali bistu dengan total PPh terutang itu sebesar 8.750.000 rupiah dengan hasilnya 2.500.000 rupiah. Jadi PPh terutang yang sudah dibayarkan di luar negeri adalah sebesar 2.500.000 rupiah. Nominal ini yang akhirnya digunakan sebagai pengurang pajak dalam negeri. Namun ingat, apabila wajib pajak hendak mengkreditkan PPh terutang yang sudah dibayarkan pada pajak dalam negeri, terlebih dahulu Anda harus melaporkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau KPP dan melaporkannya pada saat pelaporan SPT tahunan. Pelaporannya dilengkapi dengan tag rektor yang dilaporkan di luar negeri dan dokumen-dokumen pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak di luar negeri. Sekianlah presentasi dari saya ucapkan terima kasih.